Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Sebuah retakan antar dimensi ataupun portal mulai terlihat jelas. Kang Wu merasakan energi iblis dari neraka. Itu adalah energi yang biasa ia gunakan. Yang artinya jelas portal tersebut terhubung ke neraka. Sebuah lengan berotot pun mulai keluar dari portal tersebut. Dan beberapa saat kemudian akhirnya iblis tersebut pun mulai menampakkan dirinya secara penuh. Memiliki dua tanduk di atas kepalanya dan juga sayap. Tubuhnya kurang lebih sebesar 7 meter. Makhluk iblis tersebut pun mulai membuka suaranya. Aku, Oryx dari neraka ke-7. Siapa yang berani-beraninya memanggil diriku ke sini? Dan Yotesik pun mulai berlutut. Tuan, akulah yang memanggilmu. Tolong bantu aku untuk mencapai keabadian. Aku bersumpah akan selalu mengikutimu. Di lain sisi, rombongan Guild Huarang pun mulai terkejut saat melihat sosok iblis yang baru saja keluar dari portal. Dan Oryx pun kembali bersuara. Ia bertanya kepada Yotesik alasan pemanggilannya. Lalu Yotesik pun berkata ia membutuhkan pertolongan dan akan memberikannya persembahan. Tapi sebagai gantinya tolong biarkan dirinya mencapai keabadian. Dan Oryx kembali berkata, apa? Kau ingin keabadian? Jadi kau menginginkan kesenangan yang tiada habisnya? Dan Yotesik pun menjawab, ya benar Tuan. Nampaknya Oryx senang dengan hasrat yang tiada habisnya dari manusia tersebut. Lalu ia pun bertanya di mana persembahan yang telah ia siapkan. Dan Yotesik pun langsung menunjuk kepada pasukan Guild Huarang yang berada di seberang mereka. Dahulu Yotesik merupakan seseorang yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap sebuah agama. Akan tetapi setelah bertemu dengan pria bertopeng, pemikirannya benar-benar berubah. Kali ini ia mendambakan keabadian. Dan tentunya itu juga merupakan tujuan seseorang bergabung dengan kultus iblis. Oryx pun mulai menatap pasukan dari Guild Huarang. Ia nampak sedikit terkejut melihat orang-orang di hadapannya memiliki kekuatan di atas normal. Tapi tentu saja itu masih bukanlah tandingannya. Oryx terlihat sangat bersemangat untuk membantai manusia yang ada di hadapannya. Baik itu Yeonju, Baekhwayeon, dan anggota Guild Huarang lainnya sadar jika makhluk iblis di hadapan mereka lebih kuat jika dibandingkan dengan monster-monster yang pernah mereka hadapi. Semuanya pun mulai bersiap untuk melakukan serangan. Lalu, Go Hyunmo memerintahkan seluruh pasukannya untuk membuat sebuah formasi. Dan akhirnya Oryx pun mulai melakukan serangan menggunakan sabit di tangannya. Bahkan formasi yang dibuat oleh Go Hyunmo tidak bisa bertahan dengan serangan Oryx. Tapi tentunya mereka tidak kalah dengan mudah. Guild Huarang merupakan salah satu guild terbesar. Dan Hyunmo pun mulai memerintahkan seluruh bawahannya untuk mulai menyerang Oryx. Mereka pun mulai menyerang secara bersama-sama. Setelah beberapa serangan, akhirnya tubuh Oryx sedikit terluka. Tapi itu malah tidak membuatnya marah. Oryx malah nampak senang karena setidaknya ia bisa bermain-main dengan mangsa sebelum mereka dibunuh. Dan selanjutnya, Oryx pun mulai mengeluarkan serangan balasan dengan sabit besarnya. Dan hanya dengan satu ayunan saja, seluruh pasukan pun mulai terlempar. Oryx nampak sangat senang bisa bermain-main dengan makhluk yang ia anggap lemah. Lalu ia pun mulai menatap seluruh anggota Guild Huarang dan juga mereka yang ada di sana. Dan saat matanya tertuju pada satu orang, ekspresinya pun mulai berubah. Ia pun mulai terlihat pucat dan bahkan menjatuhkan senjatanya. Ia pun mulai balik arah dan mendekati Yotesik dan berkata, "Manusia, cepat batalkan pemanggilannya." Tentu saja itu membuat Yotesik kaget. Ia sebelumnya saat menikmati detik-detik Oryx mulai membantai Guild Huarang. Tapi tiba-tiba saat ini Oryx berkata untuk membatalkan pemanggilannya.
Karena sosok yang baru saja ia lihat, Oryx ingin kembali ke neraka secepatnya. Ia bahkan terlihat takut dan juga heran bagaimana sosok tersebut ada di sini. Dan tentunya sosok yang membuat Oryx takut adalah sosok Kang Wu yang hanya berdiri di belakang dan bahkan belum melakukan apapun. Bahkan saking ketakutannya, Oryx berteriak layaknya orang gila. "Cepat kembalikan aku ke neraka!" Orang-orang dari Guild Hwarang bahkan mulai terkejut dengan perubahan sikap dari Oryx. Begitu juga dengan Yotesik. Ia pun bertanya, "Tuan, kenapa Anda tiba-tiba ingin kembali? Bukankah Anda berkata ingin bersenang-senang dengan mereka?" Dan Oryx pun menjawab dengan ketakutan, "Bersenang-senang? Bagaimana aku bisa bersenang-senang dengan mereka jika aku merupakan pihak yang akan kalah?" Itu adalah pernyataan yang konyol menurut Yotesik. Menurut penglihatannya, tentu saja Oryx berada di atas angin. Dan tentunya ia akan bisa menang jika melanjutkan pertarungan. Jadi bagaimana bisa iblis tersebut berkata jika ia berada di pihak yang kalah? Oryx kembali berkata kepada Yotesik untuk cepat membatalkan panggilannya dan membuka pintu ke neraka. Tapi sayangnya itu tidak bisa dilakukan. Lalu Yotesik pun mulai menenangkan Oryx dan berkata jika lawannya hanyalah manusia lemah. Jadi ia tidak perlu khawatir. Dan Oryx pun kembali menanggapinya, "Lemah katamu? Kau bahkan tidak tahu seberapa menakutkan dirinya." Tentu saja di sini Yotesik masih belum paham terkait perkataan dari Oryx. Dan saat itulah tiba-tiba bam! Sebuah ledakan pun terjadi. Kang Wu menggunakan salah satu otoritas kekuatannya. Di sini ia bahkan tidak menyangka jika Oryx mengenalinya. Tidak seperti di bumi, di neraka tidak ada yang namanya media komunikasi. Walaupun Kang Wu terkenal karena telah membantai banyak iblis, tapi tidak semua iblis mengenali wajahnya. Ini adalah sebuah keberuntungan karena Oryx mengetahui bagaimana rupa Kang Wu. Tentu saja ia tidak tahu saat ini Kang Wu sedang melemah. Jadi ini bisa dibilang sebuah kesempatan dan juga keberuntungan bagi Kang Wu. Ia pun mulai membuka komunikasi dengan Oryx dan berkata, "Jadi namamu adalah Oryx?" Dan Oryx pun menjawab dengan ketakutan, "Ya, ya tuanku." Oryx kembali bertanya apa yang sedang Raja Iblis lakukan di bumi. Dan Kang Wu pun menanggapinya, "Berani-beraninya kau bertanya kepadaku, kau telah menghancurkan rencanaku." Nah, di sini Oryx dan juga Kang Wu berbicara satu sama lain menggunakan telepati, sehingga tidak ada satupun dari orang-orang ataupun anggota Guild Hwarang yang mengetahui percakapan tersebut. Melihat Oryx yang ketakutan, akhirnya Kang Wu pun membuat sebuah rencana. Ia pun berkata, "Baiklah, aku akan memberikanmu sebuah kesempatan. Jika kau bisa melaluinya, akan kuangkat kau menjadi bawahanku." Mendengar tawaran tersebut tentu saja membuat Oryx terkejut. Menjadi bawahan Raja Iblis itu adalah sebuah keuntungan dan juga kemuliaan. Ekspresinya berangsur-angsur mulai berubah dan dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.